Persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, bentuk trigonometri sin, cos, dan tan dimisalkan dengan suatu peubah tertentu, misalkan A, X, P, dan sebagainya. Kemudian, nyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, tentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan melengkapi kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Akar-akar yang diperoleh tadi ditentukan dan harus memenuhi syarat nilai sin X, cos X, tan X harus bilangan real. Kemudian untuk nilai sin dan cos, dia batasnya dari negatif 1 sampai dengan 1. Ini nanti bisa dilihat pada tabel trigonometri sudut istimewa. Contoh soal. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X tambah sin X kurang 2 sama dengan 0 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian, kita tulis soalnya. Sin kuadrat X tambah sin X kurang 2 sama dengan 0. Langkah pertama, bentuk sinnya kita misalkan dengan suatu peubah tertentu. Misal, sin X sama dengan P. Misalnya kita ambil huruf P. Jadi ini sin kuadrat X berarti P kuadrat tambah sin X tambah P kurang 2 sama dengan 0. Nah, sudah sampai sini, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau dia sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, jadi kita bisa cari akar-akarnya yaitu dengan cara memfaktorkan. Faktorkan seperti biasa. Di sini P, di sini P. Di depan sini ada angka 1 dikalikan 2. Berarti 2, kita cari faktornya adalah 1 kali 2. Lebih tepatnya karena di sini positif 1, di sini negatif 1 tambah 2 adalah positif 1. Tulis negatif 1, positif 2, kita tulis positif 2 sama dengan 0 tetap. Dari P kurang 1 diperoleh P kurang 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Dari P tambah 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat ini adalah akar-akarnya. Kemudian apakah dia sudah memenuhi syarat? Untuk P sama dengan 1, berarti ini sin, tadi P adalah sin. Jadi sin X sama dengan 1. P ini sin X sama dengan negatif 2. Tadi syaratnya adalah dari negatif 1 sampai 1. Berarti ini memenuhi. Ini negatif 2 sudah kurang dari negatif 1. Berarti ini tidak memenuhi. Yang bisa kita cari adalah sin X sama dengan 1. Yang ini. Caranya kita lihat sin X ini ekuivalen dengan sin. Lihat di tabel trigonometri sudut istimewa, sin yang hasilnya adalah 1, sin berapa? Yaitu sin 90 derajat. Nah, jadi diperoleh 90 derajat ini sebagai alfanya. Karena dia sin, berarti kita substitusikan langsung ke rumus persamaan trigonometri yang sin. Untuk sin rumusnya ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan alfanya 90 derajat, 90 derajat tambah K 360 derajat. Ini tinggal diselesaikan seperti contoh-contoh sebelumnya. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat tambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya 90 derajat tambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 450 derajat. Nah, kita lihat 90 derajat tadi dia memenuhi interval dari 0 sampai 360, berarti ini memenuhi. 450 derajat ini sudah lewat dari 360, berarti ini tidak memenuhi. Rumus yang kedua, Untuk sin, rumus kedua untuk sin,
X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah, ini alfa, K kali 360 derajat sama caranya 180 derajat, ini X, kurang alfanya 90 derajat, 90 derajat tambah K 360 derajat. X sama dengan 180 kurang 90, 90 derajat tambah K 360 derajat. Kita misalkan lagi K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Ini memenuhi interval, kita tulis memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 90 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan, jumlahkan, 450 derajat. Ini seperti penyelesaian persamaan trigonometri bentuk-bentuk sebelumnya, sama saja. Cuma yang harus dirubah dulu yaitu bentuknya di awal tadi, dimisalkan, terus cari faktornya. Kemudian kita cari yang mana yang memenuhi, itu yang dioperasikan. Tapi misalkan di sini memenuhi, terus di sini juga memenuhi. Dua-duanya dicari dengan rumus sin. Karena di sini cuma satu yang memenuhi, jadi cuma satu saja alfanya yang dihitung. Nah, dari sini himpunannya kita ambil yang memenuhi saja seperti biasa. Kita lihat 90 derajat dan 90 derajat. Tulis salah satu saja, 90 derajat, karena dia sama. Contoh kedua, tentukan himpunan dari persamaan 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Untuk intervalnya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, dari soal sini kita lihat dia bentuknya berbeda. Yang satu sin dan yang satu cos. Jadi caranya harus kita jadikan dia sama. Misalkan sin harus sama dengan sin di sininya. Terus kalau dia cos harus cos dua-duanya. Caranya ini kita bisa menggunakan rumus identitas trigonometri. Penyelesaian kita tulis soalnya 2 sin kuadrat X tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, ini kan tadi harus sama. Jadi salah satunya bisa kita rubah menggunakan rumus identitas trigonometri. Kita rubah sinnya menjadi cos. Tulis dulu di sini ada 2. Lihat perubahannya, 2-nya tetap. Sin kuadrat X itu menjadi 1 kurang cos kuadrat X, ya. Ini dengan rumus identitas. Tambah, teruskan saja, 3 cos X sama dengan 0. Dan karena dia ada dalam kurung, kita kalikan, 2 kali 1, 2. 2 dikali cos kuadrat X, ini kurang ya, tetap kurang. 2 kali cos kuadrat X, 2 cos kuadrat X. Selesai. Selanjutnya tetap tulis ini, tambah 3 cos X sama dengan 0. Yang pangkat 2 atau yang kuadrat harus kita letakkan di depan. Dan yang konstanta harus kita letakkan di belakang. Jadi tinggal kita rubah posisi saja tanpa merubah tandanya. Ini negatif 2 cos kuadrat X, negatif 2 cos kuadrat X, tambah 3 cos X. Nah, ini positif 2, kita tulis positif 2 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah sama, tapi kita lihat di depan ada tanda negatif. Sedangkan kalau ingin kita cari akar-akarnya, dia harus positif. Jadi semuanya kita kalikan dengan negatif. Dikali negatif ya. Negatif dikali negatif jadi positif 2 cos kuadrat X. Nah, negatif kali positif berarti di sini negatif 3 cos X. Negatif kali positif negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah cos dua-duanya. Sini cos, di sini cos. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan langkah selanjutnya adalah kita misalkan lagi.
Misalkan kalau yang contoh pertama tadi sin, di sini cos, berarti cos X sama dengan P. Kita pakai P lagi. Menjadi ini 2 tetap, 2. Cos tadi adalah P, karena kuadrat jadi 2P kuadrat kurang 3 cos X jadi P, 3P kurang 2 sama dengan 0. Sampai sini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat lagi, tinggal kita faktorkan. 2P dan 2P bagi 2, karena di sini 2 ya. Kalau di sini 3 berarti di sini 3P bagi 3. Angka di depan adalah 2 dikali 2 adalah 4. Faktor dari 4, 1 kali 4 dan 2 kali 2. Karena tandanya kurang berarti kita cari selisih, yaitu faktor dari 4 ini yang selisihnya adalah 3 yang di tengah sini. Nah, 1 dan 4 selisihnya 3, 2 dan 2 selisihnya 0. Jadi kita ambil 1 dan 4. Lebih tepatnya adalah karena di sini negatif 3, jadi di sini positif 1 dan negatif 4. 1 ditambah negatif 4 adalah negatif 3. Kita tulis positif 1, negatif 4. Tinggal selesaikan. Ini dibagi 2. Ambil yang salah satu ruas yang bisa dibagi 2. 2 dan 1, dia satunya tidak bisa dibagi 2. Ambil yang sebelah kanannya, 2P kurang 4 bagi 2. Ini karena tidak usah dibagi 2, kita tetap tulis 2P tambah 1. Ini 2 bagi 2, sisa P kurang 4 bagi 2, 2. Nah, ini adalah faktornya tetap sama dengan 0. Untuk 2P tambah 1 sama dengan 0, 2P sama dengan negatif 1, P sama dengan negatif 1 per 2. Dapat P-nya negatif 1 per 2. Kemudian untuk P kurang 2, P kurang 2 sama dengan 0, P sama dengan positif 2. Nah, kita lihat dari P sama dengan negatif 1 per 2 dan P sama dengan 2, yang mana yang memenuhi syarat? Yang memenuhi syarat adalah P sama dengan negatif 1 per 2, karena dia masih dalam batas negatif 1 sampai 1 tadi. Untuk P sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Jadi yang kita operasikan atau kita hitung adalah P sama dengan negatif 1 per 2. P sama dengan negatif 1 per 2. P tadi adalah cos X, berarti cos X sama dengan negatif 1 per 2. Lihat lagi di tabel trigonometri sudut istimewa, untuk cos X yang hasilnya negatif 1 per 2 adalah cos 120 derajat. Derajat ini sebagai alfa. Tinggal kita substitusikan seperti sebelum-sebelumnya. Rumus cos ada 2, yaitu yang pertama X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Alfanya 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 120 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Selesaikan seperti biasa, 480 derajat. Yang mana yang memenuhi? 120 masih berada di antara 0 sampai 180, ini memenuhi. 480 dia sudah lewat dari 180, berarti tidak memenuhi. Kemudian rumus cos yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif alfanya 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Misalkan lagi K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 120 derajat tambah 0 kali 360 derajat
sama dengan negatif 120 derajat. Nah, negatif ini kurang dari 0 ya, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian kita cari lagi untuk K sama dengan 1. X sama dengan negatif 120 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 240 derajat. 240 ini apakah berada antara 0 sampai 180? Tidak ya, berarti ini tidak memenuhi. Nah, jadi himpunannya kita ambil yang memenuhi saja. Berapa? 120. Jadi himpunannya 120 derajat.